Oke, yang kedua, kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, latihan soal persamaan kuadrat ini kita akan bahas. Masih ingat kan ya? Yuk kita lanjut. Nah, persamaan berikut ini merupakan persamaan kuadrat adalah yang mana yuk? Iya, jawabannya ialah B ya. Kenapa B? X kuadrat tambah 5X kurang 50 sama dengan 0. Karena kita lihat bentuk umumnya aja. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi di sini X kuadrat tambah 5X kurang 50 sama dengan 0. A nya 1, B nya 5, C nya negatif 50. Makanya jawabannya B. Lanjut, diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X pangkat 2 dikurangi 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Dan X1 lebih besar dari X2. Nilai dari X2 X1 dikurangi 3X2 adalah, nah kita tahu, oh iya, Bapak ralat ya, nomor 10 itu negatif bukan positif ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita cari dulu nih X1-nya dan X2-nya berapa. Nah, jadi X kuadrat min 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, dari sini kita pakai faktorisasi kan namanya ya, metode faktorisasi. Kita cari X1 dan X2-nya atau akar-akarnya. Nah, caranya, nah dari sini kita lihat C-nya dulu nih, negatif 24-nya dulu. Nah, kalau misalkan kita kali, berapa kali berapa hasilnya negatif 24, dan kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Nah, karena perkaliannya negatif 24, berarti yang satu positif, yang satu pasti negatif. Kita lihat yuk. Misalkan perkalian 24 ada 1 dikali 24. Nah, 1 dikurang 24, negatif ya. 1 dikurang 24 nggak masuk ya, negatif 10. Lanjut, 2 sama 12. Nah, kalau misalkan salah satunya negatif gimana? Negatif 10. Oh, misalkan negatif 12. Berarti 2 tambah negatif 12 hasilnya negatif 10. Oh, ketemu. Berarti positifnya positif 2, negatifnya negatif 10. Jadi 2 dan negatif 10. Jadi gimana? Nah, kita pakai kurung karena X-nya 1, kurung sama dengan 0. X kuadrat berarti X di sini juga X, plus 2 dan negatif 10. Jadi gimana? Oh, sorry. Negatif 10. Negatif 12. Sorry ya, negatif 12. Nah, harusnya 12. Kok 10 sih? Negatif 12. 12. Di sini negatif 12. Jadi X tambah 2 dikali X kurang 12 sama dengan 0. Kita dapat ini. Jadi X tambah 2 sama dengan 0. Atau X kurang 12 sama dengan 0. Kita pindah ruas, X sama dengan 2 jadi negatif 2, X sama dengan jadi 12.
Mana X1 dan X2-nya? Karena ada keterangan X1 lebih besar dari X2, maka X1-nya yang ini. X1-nya 12, X2-nya negatif 2. Nah, baru kita masukin ke persamaan 2X1 dikurang 3X2. 2X1 dikurangi 3X2. Nah, kita ubah X1 X2 nya jadi 2 kali 12 X1 nya, X2 nya negatif 2 ya. Jadi X1 nya tadi 12, X2 nya negatif 2. Jadi gimana? Jadi sama dengan 2 dikali 12 jadi 24, 3 dikali 2 6, negatif dikali 6 negatif dikali negatif jadi positif 6. 24 tambah 6 jadi 30. Jadi hasilnya 30. Yuk, dipahami dulu 1 2 3. Lanjut ke akar-akar dari persamaan 4x pangkat 2 dikurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Ada rumus satu lagi, persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar kita gunakan namanya rumus ABC. Nah, rumus ABC ini gimana rumusnya? X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi atau per 2A. Nah, yang mana sih A-nya, yang mana sih B-nya, yang mana sih C-nya? Kita lihat dari sini, dari konstanta dan koefisiennya. Koefisien X pangkat 2 yaitu A-nya, berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 7, C-nya sama dengan 2. Sehingga kita ubah yuk, negatif B maka jadi negatif dari negatif 7. B-nya karena negatif 7 plus minus akar tadi B kuadratnya negatif 7 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali A-nya 4, C-nya 2. Nah, per 2A, 2 kali 4. Jadi min ketemu min jadi plus 7 plus minus negatif 7 dikuadratin 7 kali 7 itu sama dengan 49. 4 kali 4 kali 2, 4 kali 4 16, 16 kali 2 jadi 32 per 2 kali 4 jadi 8. Hasilnya berapa? 7 plus minus akar 49 kurang 32 jadi 17 per 8. Jadi jawabannya ialah B. Yuk kita pahami dulu. 1, 2, 3. Ya, lanjut ke nomor 12. Jenis akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7 sama dengan 0 adalah, nih ada kedua akarnya rasional, kedua akarnya irasional, kedua akarnya sama, ada kedua akarnya imajiner. Jadi ini bisa dilihat dari diskriminannya atau D-nya. Diskriminan atau D. Kedua akar rasional berarti D-nya lebih besar dari 0 dan D-nya juga dia termasuk bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat apa sih? Bilangan kuadrat itu
1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, kalau ini juga sama irasional, D-nya lebih besar dari 0 bilangannya, tapi selain bilangan kuadrat. Selain bilangan kuadrat. Ya, jadi kedua, kalau rasional D-nya lebih besar dari 0, bilangan kuadratnya 1, 4, 9, 16. Irasional D-nya lebih besar juga dari 0, tapi selain bilangan kuadrat. Kalau akarnya sama atau kembar, berarti diskriminannya sama dengan 0, maka ya diskriminannya sama dengan 0. Kalau misalkan imajiner, berarti diskriminannya negatif atau D-nya lebih kecil dari 0. D-nya sendiri apa sih rumusnya? D-nya itu B kuadrat min 4AC. Sebagai pembeda atau diskriminan, kita lihat ABC-nya nih dari 2X kuadrat kurang 6X tambah 7 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya negatif 6, C-nya 7. Sehingga rumusnya tadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya tadi negatif 6 dikuadratin dikurang 4 kali 2 kali 7 sama dengan negatif 6 dikuadratin 36 dikurangi 4 kali 2 kali 7, jadi 56 ya. Jadi 36 dikurang 56 jadi negatif 20. Tadi yang negatif 20 berarti kurang dari 0. Jadi diskriminannya kurang dari 0, maka kedua akarnya imajiner. Imajiner. Yuk, kita hitung lagi. 1, 2, 3. D jawabannya ya. Yuk, pahami? Udah? Yuk, lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari 2X pangkat 2 dikurang 5X tambah 10 sama dengan 0. X1-nya lebih besar dari X2. Nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah, nah kita lihat, kita pakai hasil jumlah dan kali akar. Jumlah dan hasil kali akar. Nah, caranya kalau misalkan jumlah itu berarti X1 tambah X2, kita tahu rumusnya yaitu min B per A. Kalau misalkan kali, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, A, B, C-nya dari mana? Dari sini nih. A-nya 2 berarti B-nya negatif 5, C-nya 10. Jadi bisa kita cari hasil jumlah dan hasil kalinya. Nah, hasil jumlahnya berarti min B per A min 5 per 2 sama dengan 5 per 2. C per A berarti 10 per 2. Jadi 5. Nah, kita punya rumus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, rumusnya yaitu X1 ditambah X2 dikuadratin dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah,
X1 tambah X2 nya kita ganti sama 5/2. Jadi 5/2 dikuadratin dikurang 2 kali 5. X1 kali X2 nya 5. Kita ganti jadi 5. Nah, kuadratin berarti jadi 25/4 dikurangi 10. Jadi hasilnya 25/4 dikurangi per 4. Samain dulu penyebutnya. 25/4, 4 berarti 4 bagi 1 kali 10, 10. Hasilnya jadi 40. 4 kali 10, 40. Jadi 25 kurang 40 jadi negatif 15/4. Jadi jawabannya B. Pahami dulu 1, 2, 3. Sekarang nomor 14. Nah, kalau nomor 14 sudah ada jawabannya ya. Bapak jelasin ya, nomor 14 menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kalau misal menyusun persamaan kuadrat baru, itu Bapak kasih rumusnya aja langsung ya. Yang kalian cari cuman jumlah dari akar-akarnya kayak tadi sama hasil dari akar-akarnya. Nah, X kuadrat min X1 tambah X2 dikuadratin tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita lihat X1 nya 6, X2 nya negatif 3. Tinggal kita ganti. Kita tinggal ganti. X1 nya 6, X2 nya min 3 ditambah berarti jadi 6 tambah min 3 3. Lalu X1 dikali X2 jadi 6 dikali min 3 jadinya min 18 nih. Sorry, ini X bukan kuadrat X. Jadi X kuadrat min 3. X1 tambah X2 nya 3. X1 kali X2 nya negatif 18. Min 3X min 18 sama dengan 0. Jadi jawabannya A. Yuk pahami dulu. 1, 2, 3. Yuk, sekian penjelasan Bapak mengenai persamaan kuadrat latihan soalnya. Pahami, kalau bisa pelajari juga. Yuk, semoga bisa ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.